Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Lantas kapan Islam masuk ke Indonesia? Bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain, pada abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah, seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah, datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Dan pada abad ke-11, tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini, namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan, "Demi Allah, Muhammad," yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Lalu pada abad ke-13. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Lalu bagaimana tentang media penyebaran Islam di Indonesia? Dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi B. Husain, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu: pertama, melalui perdagangan. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. Kedua, melalui perkawinan. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Ketiga, melalui tasawuf. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia. Melalui praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual, ajaran tasawuf memengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. Keempat, melalui pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. Kelima, melalui kesenian. Seni dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. Keenam, melalui politik. Media politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di masyarakat. Itulah beberapa kisah sejarah awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Jika kamu suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan videonya.